Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Kimia Organik. Hari ini kita responsi modul kedua dengan judul reaksi karbohidrat. Tujuan percobaan ini adalah untuk identifikasi karbohidrat dari golongan monosakarida atau disakarida dan untuk membedakan antara karbohidrat yang termasuk gula pereduksi dan gula non-pereduksi. Prinsipnya adalah dengan menggunakan reaksi tertentu untuk membedakan antara karbohidrat yang satu dengan karbohidrat golongan yang lain. Kemudian juga dengan cara mereduksi dan pembentukan senyawa osazon. Sampelnya yang digunakan yaitu menggunakan larutan gula, nanti ada glukosa, fruktosa, sukrosa, dan laktosa dengan konsentrasi 4%. Ini dibuat dengan cara melarutkan 4 gram sampel ke dalam 100 ml pelarut. Kemudian reaksi yang digunakan atau reagennya pertama adalah molis, benedik, fenilhidrazin, kemudian menggunakan HCl 10% dan juga NaOH 10%. Ini adalah struktur kimia dari sampel yang akan digunakan dalam percobaan. Di sini bisa terlihat bahwa ada dua golongan, yaitu pertama golongan monosakarida, yang termasuk di dalamnya adalah glukosa dan fruktosa, dan yang kedua adalah golongan disakarida, di sini termasuk sukrosa dan laktosa. Sukrosa ini merupakan gabungan dari monosakarida, glukosa, dan fruktosa. Kelihatan dari strukturnya. Kemudian laktosa adalah gabungan dari gabungan dari glukosa dan galaktosa. Nah, ini untuk definisi pentingnya dulu, kita perlu tahu bahwa karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdiri dari gugus fungsi karbonil, CO ya kalau karbonil, itu ada aldehid dan keton, serta juga punya gugus hidroksil. Jadi ada 3 senyawa utama yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk monosakarida, ini adalah karbohidrat paling sederhana dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis menjadi karbohidrat yang lain. Monosakarida dibedakan menjadi aldosa. Aldosa berarti dia punya gugus fungsi aldehid, contohnya ada glukosa dan galaktosa. Dan juga ketosa. Ketosa ini punya gugus fungsi keton, contohnya adalah fruktosa. Disakarida terbentuk dari dua molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus OH dengan melepaskan molekul air. Contoh dari disakarida adalah sukrosa, yang merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa, laktosa yang merupakan gabungan dari glukosa dan galaktosa, serta maltosa yang merupakan gabungan dari dua molekul glukosa. Reduksi adalah reaksi penangkapan elektron atau reaksi penurunan bilok atau bilangan oksidasi. Reduksi atau disebut juga dengan reduktor adalah senyawa yang dapat melakukan reduksi terhadap senyawa lainnya. Osazon ini merupakan hasil reaksi antara karbohidrat dengan larutan fenilhidrazin. Fungsinya adalah untuk membedakan antara jenis-jenis karbohidrat. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4 percobaan dalam modul karbohidrat ini. Yang pertama adalah uji molis. Prosedurnya pertama adalah masukkan ke dalam tabung 2 mili sampel dan 2 tetes reaksi molis. Karena sampel kita ada 4, berarti nanti disiapkan 4 tabung. Jadi dicampur dulu sampelnya sebanyak 2 mili dengan 2 tetes reaksi molis ke dalam tabung 1, kemudian dituang ke tabung 2, lalu diisi dengan 2 mili H2SO4 pekat dengan sudut 30 derajat. Jadi masukkan asam sulfat pekat, miring, kondisi tabungnya miring 30 derajat, dimasukkan ke dalam campuran yang ada sampelnya tadi, kemudian sampai terbentuk 2 lapisan. Ini jangan dikocok. Jadi masukkan H2SO4-nya pelan-pelan sampai terbentuk 2 lapisan. Lalu diamati perubahan warna cincinnya. Nah, uji molis ini merupakan pengujian menggunakan larutan molis. Larutan molis ini adalah campuran antara alfa-naftol dan alkohol atau kloroform. Fungsinya untuk identifikasi karbohidrat. Jadi positif atau tidaknya tergantung dari hasil pengujian. Nah, hasilnya adalah terbentuk cincin berwarna ungu pada seluruh sampel. Karena sampel kita semua menggunakan sampel gula yang merupakan
golongan karbohidrat. Jadi semuanya positif terbentuk berwarna cincin ungu. Selanjutnya untuk prosedur yang kedua menggunakan uji Benedict. Di sini dimasukkan 5 ml preaksi Benedict ke dalam 4 buah tabung, kemudian ditambahkan 10 tetes sampel, dikocok sehingga tercampur, kemudian direndam ke dalam beker glass yang berisi air mendidih. Lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Jadi ini kalau yang molis, sampelnya dulu ditambahkan dengan preaksi, lalu ditambahkan dengan asam sulfat pekat. Kalau yang Benedict, Benedictnya dulu masukkan dalam tabung, kemudian ditambahkan sampelnya sebanyak 10 tetes. Lalu dimasukkan dalam beker glass yang berisi air mendidih. Diamati perubahan warnanya. Nah, untuk uji Benedict, ini menggunakan reaksi Fehling yang berisi sodium sitrat, natrium karbonat anhidrat, dan juga tembaga sulfit 7H2O. Fungsinya adalah untuk membedakan antara gula pereduksi dan non-pereduksi. Nah, untuk hasilnya, untuk sampel yang mengandung glukosa, fruktosa, dan laktosa, ini akan terbentuk endapan berwarna merah atau biru kehijauan atau berwarna kuning. Ini menandakan bahwa sampel tersebut mengandung senyawa gula pereduksi. Sementara untuk sukrosa, ini akan tidak terbentuk endapan. Jadi tidak ada endapan yang terbentuk karena sukrosa merupakan termasuk golongan gula non-pereduksi. Nah, selanjutnya untuk percobaan ketiga yaitu uji pembentukan osazon. Di sini sampel sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam masing-masing tabung atau labu, kemudian ditambahkan dengan 5 ml reaksi vanilhidrazin, diaduk sampai bercampur, kemudian disumbat kapas bagian bagian mulut tabungnya atau mulut labunya, kemudian direndam dalam beker glass, kemudian dididihkan sampai 30 menit. Dicatat waktu hingga terbentuknya endapan. Kemudian didinginkan pada suhu kamar, lalu diamati pembentukan osazon. Saya ulangi, jadi sampel dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan reaksi vanilhidrazin, diaduk sampai bercampur, disumbat kapas bagian mulut labunya, lalu direndam dalam beker glass dengan air mendidih selama 30 menit. Diperhatikan sampai terbentuk endapan, dicatat waktunya, kemudian diangkat dari beker glass, didinginkan dalam suhu kamar, lalu diamati pembentukan osazon. Di sini reaksinya menggunakan larutan vanilhidrazin yang merupakan campuran dari vanilhidrazin dengan CH3COONA dan air. Fungsinya membedakan gula pereduksi dan non-pereduksi. Hasilnya untuk sampel yang mengandung glukosa, fruktosa, dan laktosa, dia akan membentuk osazon, menghasilkan kristal berwarna kuning jingga. Nah, ketiga sampel ini merupakan gula pereduksi. Sementara untuk sukrosa, dia karena tidak termasuk gula pereduksi, dia termasuk ke dalam gula non pereduksi, maka dia tidak akan membentuk osazon. Di sini prinsipnya adalah untuk golongan monosakarida, dia akan lebih cepat dalam pembentukan osazon dibanding dengan yang disakarida. Jadi untuk glukosa, ini lebih cepat terbentuk osazonnya dibanding dengan yang laktosa dan juga dengan fruktosa. Selanjutnya untuk percobaan keempat adalah hidrolisis sukrosa. Nah, nanti ini hasilnya akan dibandingkan dengan yang percobaan 2 yang menggunakan uji Benedict. Ya, jadi kalau yang ini prosedurnya adalah sampel bereaksi langsung dengan sampel, kemudian direndam dalam air mendidih. Nah, untuk yang hidrolisis sukrosa, untuk percobaan keempat, sampelnya dihidrolisis dulu, yaitu dengan penambahan HCl 10%, kemudian dimasukkan dalam air mendidih selama 30 menit, didinginkan, lalu ditambahkan dengan basa NaOH 10%.
Baru kemudian dilakukan uji Benedict, seperti yang prosedur nomor 2. Lalu kemudian dibandingkan hasilnya antara prosedur nomor 2 dengan prosedur nomor 4, khusus yang sampel sukrosa saja. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk membedakan hasil antara sukrosa yang terhidrolisis dan tidak terhidrolisis. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Nanti hasilnya bisa dilihat untuk sukrosa yang terhidrolisis, yaitu dengan prosedur HCl dan NaOH ini, maka dia akan menghasilkan dua senyawa monosakaridanya, yaitu glukosa dan fruktosa. Ini ya, jadi akan terbentuk larutan berwarna jingga dan juga endapan hijau. Kalau yang tidak terhidrolisis, yaitu yang di percobaan nomor 2, dia tidak akan terbentuk endapan, namun dia akan membentuk larutan berwarna biru muda. Jadi hidrolisis ini, penambahan HCl dan NaOH ini fungsinya adalah untuk melepaskan atau ini ya, kan tadi kan sukrosa terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, fungsinya dari hidrolisis adalah memecahkan ikatan antara dua monosakarida, sehingga membentuk glukosa dan fruktosa kembali. Jadi hasilnya seperti ini nanti dibedakan. Ya, itu saja mungkin 4 percobaan yang dibahas di prosedur modul nomor 2 ini, yaitu reaksi karbohidrat. Nanti untuk laporan atau pembahasannya silahkan dicari fungsi dari masing-masing percobaan. Jadi fungsi penambahan reagen, kemudian fungsi penambahan yang perendaman dalam beker gas air mendidih, kemudian fungsi pendinginan pada suhu kamar dan lain-lain, silakan dijelaskan. Kemudian nomor 2, penjelasan tentang masing-masing reaksi yang terjadi beserta dengan seluruh reaksi kimianya. Sukrosa ditambah HCl, hasilnya apa? Ditambah dengan NaOH, hasilnya apa? Itu silakan dicari reaksi kimianya. Dan juga percobaan yang lain, jika ada silahkan dicari reaksi kimianya. Kemudian yang ketiga, mekanisme pembentukan osazon. Ini juga ada reaksi kimianya, silahkan dicari, dimasukkan ke pembahasan. Yang keempat, mengapa sukrosa tidak dapat membentuk osazon? Ya, sementara untuk disakarida yang lain, laktosa misalkan dia dapat membentuk osazon. Nah, kenapa sukrosa ini tidak dapat membentuk osazon? Silahkan dicari jawabannya dan dibahas. Yang kelima, apa sih perbedaan antara gula pereduksi dan gula non-pereduksi? Jadi bedanya di mana? Lalu yang keenam, alasan perbedaan waktu dalam pembentukan osazon di antara sampel. Tadi kan ini nih, monosakarida lebih cepat dalam membentuk osazon dibandingkan dengan disakarida. Nah, itu dicari kenapa alasannya. Kenapa sih monosakarida lebih cepat pembentukannya dibandingkan dengan disakarida? Yang ketujuh, fungsi penambahan masing-masing reaksi pada seluruh percobaan. Jadi silahkan dilengkapi pembahasan dan juga reaksi kimianya untuk ditulis di laporan percobaan karbohidrat. Baik, itu saja responsi untuk modul ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.